Pernah nggak kamu ngerasa hidup kamu stuck banget? Lulus kuliah dapat kerja yang nggak sesuai sama jurusan kamu. Udah gajinya kecil, utangnya banyak. Rasanya semua orang di sekitar kamu udah sukses, sementara kamu masih muter-muter nyari arah. Nah, anime kali ini tentang astronot. Udah nyambung kan? Tapi tenang, akan aku sambung-sambungin. Hari ini aku mau ngenalin ke kamu salah satu anime atau manga paling underrated, tapi dijamin bakal bikin kamu mikir soal hidup. Judulnya Space Brothers atau bahasa Jepangnya Uchuo Kyodai. Aku tahu, mungkin kamu mikir seriusan cerita tentang cowok yang pengen jadi astronot. Apa hubungannya sama hidup aku anjir? Tapi percaya deh, ini lebih dari sekedar cerita tentang luar angkasa. Ini adalah cerita tentang dua bersaudara, Muta dan Hibito. Mereka punya mimpi yang sama sejak kecil, pengen jadi astronot dan pergi ke bulan. Tapi jalan yang mereka tempuh tuh beda banget. Hibito, si adik, udah di jalur sukses dan siap jadi orang Jepang pertama yang jalan di bulan. Tapi Muta, dia lagi di titik terendah hidupnya. Bayangin, Muta yang notabene si kakak, baru aja dipecat dari kerjaan gara-gara nyindir kepala bosnya sendiri. Gak punya kerjaan, gak punya tujuan hidup, dan sekarang cuma bisa nangis sambil makan burger berbentuk UFO. Rasanya semua orang di sekitar dia tuh udah sukses, sementara dia masih muter-muter aja nyari arah. Tapi kamu tahu apa yang bikin Space Brothers special? Cerita ini nggak berhenti di titik terendah. Justru mulai dari situ, hidup Muta mulai berubah. Diam-diam Hibito ngirim aplikasi ke jaksa buat kakaknya. Dan ketika surat panggilan itu datang, itu jadi salah satu momen yang bikin aku merinding. Karena di situ kamu ngeliat gimana harapan bisa muncul di tempat yang gak terduga. Muta akhirnya mulai perjalanan panjang jadi astronot. Tapi itu nggak semudah yang kamu bayangin. Tes fisik, mental, kerja sama tim, semuanya super berat. Muta sering gagal, sering ngerasa nggak cukup baik, bahkan sempat kepikiran nyerah. Tapi disitulah inti cerita ini. Hidup nggak pernah gampang, tapi itu bukan alasan buat berhenti. Salah satu momen yang paling keren adalah waktu Muta lagi tes. Dia cerita soal semut yang ada di dalam 1 dimension, 2 dimension, dan 3 dimension. Bayangin kamu semut 1D, cuma bisa jalan lurus, terus ada batu di depan, tamat nih hidup kamu. Tapi kalau kamu semut 2D, kamu bisa muter. Nah, kalau kamu semut 3D, kamu tinggal naik tembok itu. Pesannya simple, tapi dalam. Kalau kita bisa ngelihat masalah dari perspektif baru, kita pasti nemu solusinya. Yang bikin Space Brothers luar biasa adalah gimana ceritanya ngeblend realita dan mimpi. Jadi astronot itu nggak cuma soal keren-kerenan pakai baju antariksa. Kamu harus siap fisik, mental, dan punya daya juang yang nggak main-main. Muta ngalamin semuanya, dari gagal total sampai akhirnya jadi solusi buat masalah yang kelihatannya mustahil. Oh ya, hubungan antara Muta dan Hibito tuh bikin cerita ini punya hati. Kamu pasti pernah kan ngerasa iri atau minder sama saudara kamu, tapi di Space Brothers kamu bakal lihat gimana mereka tetap saling mendukung, meskipun caranya nggak selalu langsung kelihatan. Hibito misalnya, dia yang ngirim aplikasi buat Muto tanpa bilang apa-apa, tapi dia tahu mimpi mereka ini harus jalan bareng. Dan yang bikin aku makin terharu adalah waktu Muta akhirnya balik ngedorong Hibito yang sempat kehilangan arah gara-gara trauma pas misi ke bulan. Ini bukan cuma cerita soal luar angkasa. Ini cerita tentang keluarga, tentang gimana kita nggak pernah sendirian kalau lagi jatuh. By the way, tau nggak? Manga ini udah berjalan selama 16 tahun dengan 44 volume. Jadi buat kamu yang suka binge, kamu bisa nikmatin cerita ini sampai tuntas. Dan kalau kamu lebih suka nonton, adaptasi animasinya juga nggak kalah keren. Musiknya, animasinya, semuanya bikin kamu makin nyelam ke dunia Muta dan Hibito. Intinya, Space Brothers itu cerita tentang mimpi, perjuangan, dan gimana kita bisa bangkit lagi setelah jatuh. Karena kayak kata Muta, luck comes to those who make the effort. Jadi kalau kamu lagi ngerasa stuck, mungkin ini waktunya bangkit dan bersinar kayak batu aki bapak-bapak. Karena langit itu nggak punya pemilik, tapi hidup kamu sepenuhnya milik kamu. Bye-bye. Tenonet, tenenonet.